Kementerian RI meluncurkan program cetak sawah di Merauke, Papua Selatan sebagai bagian dari misi swasembada pangan. Menargetkan 100.000 hektar sawah di Merauke dengan total nasional 1 juta hektar. Nah begini, kita nggak habis pikir kenapa pemerintah ini terobsesi sekali dengan swasembada pangan pakai cetak sawah di Papua. Mungkin pemerintah lupa atau sengaja pura-pura lupa kalau Papua punya sagu, umbi-umbian dan ikan yang sudah jadi tulang punggung pangan di sana yang terjaga sampai sekarang. Bahkan sejak nenek moyang kita masih berburu pakai tombak. Jadi buat apa memaksakan padi yang butuh air dan lahan subur di tanah yang secara ekosistem nggak cocok-cocok amat? Oke, saya paham, swasembada pangan itu penting. Tapi logika macam apa yang dipakai buat mikir kalau jawabannya adalah cetak sawah di tanah yang notabene-nya punya kekayaan pangan lokal sendiri? Mau swasembada pangan nasional? Ya bagus, tapi jangan sampai model memaksakan keseragaman dari perbedaan budaya semacam ini. Papua punya cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Sagu, ikan dari laut yang melimpah, umbi-umbian yang kaya karbohidrat dan gampang tumbuh. Kita malah merusak ekosistem di sana dengan mengejar target sawah. Apa sependek itu pandangan kita soal pangan? Banyak orang bilang cetak sawah itu solusi buat ketahanan pangan. Apa benar dan yakin ini solusi? Bukan cuma proyek yang penuh kepentingan. Lihat, kita cetak sawah, lalu apa? Kita korbankan lahan ulayat masyarakat adat, lahan yang suci bagi masyarakat adat, buat dijadikan sawah yang produktivitasnya belum tentu lebih baik dari sagu. Terus tanah-tanah itu nanti dikasih ke perusahaan besar. Rakyat Papua disuruh nonton dari pinggir lapangan. Ini namanya bukan swasembada pangan, tapi swasembada kontingen. Ingat ini baik-baik, Papua itu nggak butuh sawah buat jadi lumbung pangan. Mereka punya warisan yang luar biasa yang sudah terbukti selama ribuan tahun. Sagu bisa dipanen sekali dan bertahan buat makan berbulan-bulan, bahkan tahun. Jadi kenapa kita harus memaksa padi? Apa sih maunya pemerintah? Coba pikirkan ini sekali lagi. Kebijakan cetak sawah ini kelihatan opsi terbaik, tapi faktanya siapa yang bakal diuntungkan? Apakah rakyat Papua atau malah pemain besar yang pegang konsesi tanah? Saya nggak asal nuduh, tapi sejarah sudah berkali-kali menunjukkan proyek raksasa semacam ini jarang, bahkan nggak pernah menguntungkan rakyat kecil. Satu lagi, ekosistem di Papua itu bukan buat padi, itu buat sagu, umbi-umbian dan ikan. Kalau kita nekat cetak sawah di sana, artinya kita mengubah ekosistem secara paksa. Apa risikonya? Banjir, gagal panen, kerusakan lingkungan, dan pada akhirnya masyarakat adat yang akan terkena imbasnya. Mereka kehilangan tanah, kehilangan identitas, kehilangan cara hidup dan pangan lokal mereka. Lalu kenapa sagu, umbi-umbian, dan ikan nggak dimaksimalkan saja? Kita ini kayak lupa kalau makanan lokal itu jauh lebih relevan buat masyarakat Papua. Sagu misalnya bisa jadi tepung bahan makanan utama, bahkan buat cemilan. Hasilnya nggak perlu impor, nggak perlu sawah baru. Umbi-umbian juga kaya karbohidrat, gampang tumbuh dan tahan cuaca. Ikan jangan ditanya, laut kita itu surga ikan, bisa jadi solusi pangan protein yang luar biasa. Kuncinya di sini, lokalis. Stop mikir solusi nasional dengan pendekatan seragam yang menginjak-injak kearifan lokal. Kalau kita benar-benar serius soal ketahanan pangan, kita harusnya berpikir dari lokal ke global, bukan sebaliknya. Kita harus belajar dari Papua, bukan malah ngajarin mereka cara hidup yang bahkan nggak sesuai dengan alam mereka sendiri. Jadi mari kita hentikan obsesi cetak sawah ini. Kita kembalikan fokus ke potensi lokal, ke pangan yang sudah ada, pangan yang telah bertahan hingga berabad-abad lamanya. Dan jangan ganggu keseimbangan yang sudah terjaga selama ribuan tahun. Kalau tidak, ya siap-siap ketemu masalah yang lebih besar di masa depan.